Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aiska Sabila Istiqomah Zulfa dengan NIM akhir 203 dari kelas F. Di sini saya akan membahas tentang kajian penemuan dan pengembangan obat mast cell stabilizer dengan target sel mast sebagai profilaksis asma. Asma merupakan penyakit inflamasi kronik pada saluran pernapasan yang ditandai oleh hiperresponsivitas bronkus, obstruksi aliran udara yang bersifat reversibel, serta peradangan persisten pada jalan napas. Patogenesis asma melibatkan interaksi kompleks antara faktor lingkungan dan respons imun dengan sel mast yang memiliki peran penting dalam patofisiologi asma. Oleh karena itu, penting adanya bahasan tentang golongan obat mast cell stabilizer dengan target utamanya sel mast serta aktivitas farmakologinya dalam profilaksis asma. Berdasarkan struktur kimia, kelompok utamanya yaitu derivat kromon seperti kromolin natrium dan nedokromil natrium yang memiliki struktur inti kromon. Sejarahnya yaitu berawal dari penelitian terhadap senyawa anti alergi yang mampu menghambat pelepasan mediator inflamasi dari sel mast. Kromolin natrium pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai obat profilaksis untuk penyakit alergi termasuk asma. Adapun mekanisme kerjanya yaitu mast cell stabilizer bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel mast. Ion kalsium merupakan faktor kunci dalam proses degranulasi sel mast dan pelepasan mediator inflamasi. Dalam konteks profilaksis asma, mast cell stabilizer efektif digunakan untuk mencegah asma yang dipicu oleh faktor tertentu. Adapun pemilihan sel mast didasarkan pada perannya dalam memediasi reaksi alergi. Berbeda dengan terapi yang bekerja setelah inflamasi terjadi, penghambatan sel mast bersifat preventif. Senyawa awalnya yaitu kromolin natrium efektif melalui inhalasi karena bekerja langsung pada saluran napas sebagai lokasi aktivitas sel mast. Kromolin natrium bekerja dengan menstabilkan membran sel mast dan mencegah degranulasi. Tetapi kromolin ini memiliki kelemahan yaitu rendahnya lipofilisitas yang membatasi penetrasi obat ke jaringan target, sehingga optimasi struktur difokuskan pada penyesuaian gugus fungsional guna peningkatan afinitas terhadap membran sel mast. Hasil dari optimasi struktur kromolin adalah pengembangan senyawa nedokromil natrium. Senyawa ini menunjukkan modifikasi pada struktur kimianya dan durasi kerja yang lebih panjang sehingga frekuensi penggunaan dapat dikurangi. Dapat dilihat di sini strukturnya terjadi modifikasi struktur kimia berupa substitusi gugus samping dan penambahan substitusi alkil serta nitrogen heterosiklik sehingga tujuannya meningkatkan potensi dan durasi kerjanya. Lalu selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas. Pada mast cell stabilizer, inti kromon merupakan struktur kunci yang berkontribusi terhadap aktivitas stabilisasi sel mast. Keberadaan inti ini berperan dalam interaksi senyawa dengan membran sel mast dan jalur sinyal intraseluler. Hilangnya atau perubahan signifikan pada inti kromon dapat menurunkan aktivitas farmakologis obatnya. Adapun metode-metode yang dapat dilakukan untuk mengembangkan senyawa ini yaitu pertama dengan meningkatkan onset kerjanya sehingga lebih efektif dalam mencegah gejala akibat paparan alergen akut. Lalu ada peningkatan durasi efek. Senyawa dengan durasi kerja yang lebih panjang memungkinkan frekuensi penggunaan yang lebih rendah yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi profilaksis asma. Lalu selanjutnya ada selektivitas terhadap target biologis. Senyawa yang lebih selektif terhadap sel mast diharapkan memiliki efek samping yang lebih minimal. Lalu ada pendekatan drug design berbasis komputer, di mana metode ini membantu memprediksi aktivitas biologis dan interaksi molekuler sebelum dilakukan uji eksperimental dan meningkatkan efisiensi proses pengembangan obat. Lalu ada modernisasi dalam formulasi inhalasi.
Inovasi ini meningkatkan deposisi obat di saluran napas dan mengurangi kehilangan obat yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas klinis. Lalu terakhir ada penelitian senyawa baru. Masih terdapat potensi yang menjanjikan dari banyak penelitian meskipun masih tahap praklinis. Senyawa baru diharapkan dapat melengkapi atau bahkan menggantikan mast cell stabilizer generasi lama di masa yang akan datang. Pengembangan senyawa baru yang menargetkan sel mast merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan terapi asma melalui integrasi patofisiologi, kimia medisinal, dan kebutuhan klinis guna menghasilkan obat yang lebih efektif, aman, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Lalu ada aktivitas farmakologinya bersifat preventif dan tidak untuk mengatasi asma akut. Aktivitas farmakologi utama dari mast cell stabilizer adalah mencegah degranulasi sel mast yang diinduksi oleh alergen. Pemberian mast cell stabilizer umumnya dilakukan melalui inhalasi untuk memastikan efek lokal yang maksimal di saluran napas dan konsentrasi obat yang cukup di lokasi target dengan paparan sistemik yang minimal. Adapun efek samping yang dilaporkan umumnya ringan dan bersifat lokal. Efek samping sistemiknya jarang terjadi karena rendahnya absorpsi sistemik obat. Lalu keterbatasan utama mast cell stabilizer adalah onset kerjanya lambat dan efektivitasnya lebih rendah dibandingkan kortikosteroid inhalasi. Oleh karena itu, obat ini lebih sering digunakan sebagai terapi tambahan atau alternatif pada pasien tertentu. Kesimpulannya yaitu mast cell stabilizer merupakan golongan obat yang menargetkan sel mast sebagai komponen kunci dalam patogenesis asma alergi. Sel mast berperan penting dalam pelepasan mediator inflamasi yang memicu bronkokonstriksi dan inflamasi saluran napas. Melalui mekanisme stabilisasi membran sel mast dan penghambatan pelepasan mediator inflamasi, mast cell stabilizer mampu mencegah terjadinya rangkaian inflamasi sejak tahap awal. Mekanisme ini menjadikan obat ini efektif sebagai terapi profilaksis asma. Mast cell stabilizer paling bermanfaat pada pasien dengan asma ringan hingga sedang, terutama yang memiliki pemicu alergi yang jelas. Penggunaan rutin dan jangka panjang diperlukan untuk memperoleh manfaat klinis yang lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.